Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang selalu kita ucapkan, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat yang besar, Allah anugerahkan kepada kita kemudahan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu, di mana ulama mengatakan menuntut ilmu merupakan amalan sunat yang paling afdal. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik kita pada pagi ini adalah bawalah aku ke dalam surga. Apa yang telah kita ketahui tentang surga? Terkadang di antara kita sering mendengar kata-kata surga, tapi kurang tertarik dengan surga. Kalau kita bawa dalam kehidupan dunia, berduyun-duyun anak-anak yang tamat dari SMU untuk masuk ke dalam perguruan tinggi yang favorit. Kenapa dia berduyun-duyun? Karena dia sudah mengetahui tentang kelebihan-kelebihan terhadap perguruan tinggi tersebut. Dia tidak akan tergugah untuk bisa masuk ke dalam perguruan tinggi itu kecuali setelah dia mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada. Atau
berpacu orang untuk membeli alat komunikasi merek tertentu. Kenapa digemari? Karena mereka itu sudah mengetahui tentang kelebihan-kelebihan yang ada. Sementara kita tentang sorga, sudahkah kita mengetahui tentang kelebihan sorga? Atau kita hanya mendengar tanpa mengenal apa itu sorga? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian kita ini kita akan mengenal sedikit tentang sorga. Mudah-mudahan dengan sedikit ini akan bisa memotivasi kita. Lalu kita mempelajari apa sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam sorga. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal anna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu ma adna ahli jannati manzilatan. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Musa alaihissalam bertanya kepada Rabb-Nya tentang kedudukan yang paling rendah dalam surga. Faqal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, rajulun yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannatil jannah, adalah seseorang yang datang setelah seluruh penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Fayuqalu lahu udkhulil jannah, lalu dikatakan kepada orang tadi, masuklah ke dalam sorga. Fayaqul, dia mengatakan, Rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahu, wahai Rabbku, bagaimana sementara orang semuanya telah mengambil posisi masing-masing? Seakan-akan dia mengira bahwa tidak ada lagi tempat baginya. Wa akhadhu akhadhatihim, mereka telah mengambil hak-hak mereka dalam surga. Fayuqalu lahu, lalu Allah mengatakan kepadanya, atarda ayyakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya, apakah engkau ridha bagimu, yakni kamu akan mendapatkan seperti kerajaan seorang raja dari raja-raja dunia? Mari kita bayangkan, siapa raja yang paling kaya di dunia ini? Si A, si B punya negara, punya hotel yang banyak, ya. Orang di dunia ini terkadang tergiur oleh kehidupan dunia. Dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan segelintir dari kekayaan dunia. Mencuri, berusaha dengan cara haram, dengan riba, dengan menipu, dengan korupsi. Usahanya itu tidak akan bisa mengalahkan kekayaan seorang raja di dunia ini. Sementara orang yang paling rendah posisinya dalam surga adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, ridhakah kamu jika engkau memiliki seperti kekayaan seorang raja dari raja-raja dunia? Fayaqul raditu rabb, lalu dia mengatakan, ya, saya sudah ridha. Fayaqululah,
Allah kembali mengatakan kepadanya, laka dzalika mithluhu wa mithluhu. Faqala fil khamis raditu ya Rabb. Lalu Allah mengatakan, bagimu sepertinya sampai 5 kali. Pada yang kelima dia mengatakan, aku ridha ya Rabb. Berapa kali? 5 kali kekayaan raja di dunia. Fayaqul hadza laka wa 'ashratu amthalihi. Ini bagimu dan 10 kali lipat. Walaka mashtahat nafsuk waladzat 'ainuk. Bagimu apa yang diinginkan oleh nafsumu dan apa yang paling senang bagi matamu. Fayaqul raditu Rabb. Lalu dia mengatakan, aku ridha. Posisi yang terkecil dan terendah di dalam surga adalah 10 kali lipat dari kekayaan raja di dunia. Kira-kira berapa? Bagaimana kita membayangkan? Tidak terbayangkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu, oleh nafsumu, dan apa yang enak bagi matamu. Qala rabbi fa'alahu manzilatan. Lalu Musa mengatakan, wahai Rabb, bagaimana posisi yang paling tertinggi, kedudukan yang tertinggi? Qal ulaika alladhina aradtu gharsa karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Rawahu Muslim. Itu mereka-mereka yang posisinya adalah yang tertinggi, adalah orang-orang yang telah aku pilih, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah dudukkan kedudukannya, dan mereka telah mengakhiri kehidupannya di atas pilihanku. Maka tidak ada pernah mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak akan pernah terlintas pada hati seorang manusia. Bagaimanapun juga seorang membayangkan, berangan-angan tentang satu keindahan, maka itu belum bisa mencapai keindahan surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku lebih mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Wa akhiru ahli jannati dukhulan al-jannah. Dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga, rajulan yakhruju minan nari habwan, adalah seseorang yang keluar dari api neraka merangkak. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah mengatakan kepadanya, idhhab fadukhilil jannah, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Fayatiha, lalu orang tadi datang ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala', dibayangkan kepadanya seakan-akan surga itu sudah penuh. Fayaqul ya Rabbi wajadtu mala', wahai Rabbku, aku menemukannya sudah penuh. Fayaqulullah azza wa jalla, idhhab fadkhilil jannah, pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mala', lalu dia masuk, dia pergi, dikhayalkan kepadanya bahwasanya surga itu sudah penuh.
Lalu fayarji'u wa yaqul, dia kembali datang dan mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal, wahai Rabbku, aku menemukannya dia sudah penuh. Fayaqulullah azza wa jalla idhhab wadkhulil jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya kembali, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mithla dunya wa 'asharta amsalha. Sesungguhnya bagimu seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia. Fayaqul, orang tadi mengatakan, ataskharu bi, wahai Rabbku, apakah engkau memperolok-olokku? Au tadhaku minni wa antal malik, atau apakah engkau menertawakanku dan engkau adalah maharaja? Qal, Ibnu Mas'ud dia mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajiduhu. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai gerahamnya kelihatan. Fa ka'anna yaqul dzalika adna ahli jannati manzilatan. Seakan-akan dia mengatakan itulah posisi yang terendah dari penduduk surga. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis yang lain menerangkan tentang keindahan surga, agar kita termotivasi untuk mendapatkan atau menginginkan surga, maka kita harus berilmu tentang surga dan keindahannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ketika berbicara tentang azab api neraka, selalu Allah gandengkan dengan bercerita tentang kenikmatan surga. Dan begitu sebaliknya. Untuk apa gunanya? Untuk supaya kita tahu perbandingan dua hal yang tidak akan mungkin sama. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah akan sama orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui? La yastawi ashabul jannah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama penduduk api neraka dan penduduk surga. Penduduk surga mereka lah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemegahan, kemewahan yang kita rasakan di dunia ini, atau banyak orang berangan-angan untuk kemegahan dunia dibandingkan dengan kedudukan yang terendah di dalam surga, belum apa-apanya. Belum apa-apa. Maka oleh karena itu Ibn Taimiyah dia mengatakan tentang zuhud, bahwa zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Orang yang zuhud itu dia adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Semua hal yang menghalangi untuk akhiratnya dia tinggalkan. Kekayaan, kalau seandainya diarahkan untuk akhirat, maka dia adalah namanya zuhud. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya di antara contoh orang zuhud adalah Nabi Sulaiman, dengan kekayaan, dengan istana yang megah, tapi kekayaan itu tidak menghalanginya untuk menggapai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki 9 orang istri yang dipakai dalam satu waktu, dia adalah orang yang zuhud, karena istri-istri itu tidak menghalanginya untuk mencapai akhirat. Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat para sahabat. Kekayaannya tidak pernah menghalanginya untuk menggapai akhirat. Itulah mereka-mereka orang yang zuhud, yang mana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya.
Dia meninggalkan dunianya, kepentingan dunianya, untuk menggapai sesuatu yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surga. Maka kesuksesan yang abadi adalah apabila seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja balasan-balasanmu akan dipenuhkan nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Ada di antara kita yang terkadang dia pengen mendapatkan balasan amalannya di dunia. Balasan yang hakiki adalah akhirat. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, dan itu adalah kesuksesan yang abadi. Allah ingatkan di akhir ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menggiurkan, yang menipu. Banyak di antara kita yang terkadang tertipu oleh kemegahan dunia. Berapapun kemampuan seseorang untuk menggapai dunia, dia tidak akan bisa menggapai sebesar apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang terendah di dalam surga. Maka kalau begitu indahnya surga, megahnya surga, apa yang bisa membawa kita ke dalam surga? Di antara hal-hal yang bisa membawa kita ke dalam surga, yang pertama, al-imanu billahi wal amal salih. Iman kepada Allah dan amal saleh. Iman, keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lidah, diamalkan dengan anggota tubuh. Kalau kita lihat, iman harus diiringi dengan amal soleh, karena amal soleh adalah bukti dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan keimanan dengan amal soleh sebagai salah satu jalan untuk menuju ke surga, salah satu jalan untuk menggapai keuntungan dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penduduk-penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka konsisten di dalam ucapannya yang dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, apa katanya? Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya tentang perkataan itu lagi seorang pun setelahmu. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah
thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian konsistenlah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsisten ini yang berat. Konsisten inilah yang telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan konsisten. Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin, menggaransi. Apa yang digaransi oleh Nabi? Satu rumah di dasar surga. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan mira. Apa itu mira? Berdebat untuk mencari kalah menang, untuk memperlihatkan saya yang benar. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia adalah hak. Ketika dia berdebat dengan seseorang sudah dalam bentuk mira, lebih baik dia tinggalkan, karena tidak ada kesudahannya. Yang ada adalah saya menang, saya ingin mempertunjukkan kepada dia bahwasanya saya yang benar. Lebih baik itu ditinggalkan. Dan Nabi akan memberikan kepada orang yang meninggalkan debat seperti itu, dijamin oleh Nabi SAW satu rumah di dasar surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan Nabi SAW menjamin satu rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan kebohongan, walaupun dalam rangka atau dalam bentuk hanya bercanda, bergurau. Ini terkadang sering di sebagian kita untuk melakukan guyonan yang ada unsur kebohongan. Pokoknya senang melihat orang ketawa walaupun itu adalah cerita bohong. Ini enggak boleh. Nabi SAW menjamin rumah bagi orang yang konsisten, dia tidak mau berbohong. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan satu rumah di tingkat yang tertinggi dalam surga bagi siapa yang akhlaknya baik. Ini kedudukan tinggi bagi orang yang punya akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan tentang akhlak yang baik, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi SAW mengatakan orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana kita bisa menentukan, atau apa barometer kita untuk menentukan akhlak orang itu baik? Ya, adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Ya, khiyarukum, kata Nabi, khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Berbuat baik kepada istri bukanlah menjatuhkan martabat suami, akan tetapi itu adalah barometer kalau kita ingin mencari teman yang baik. Lihat dia, bagaimana dia berbicara dengan istrinya, baik, santun, atau kasar. Bagaimana dia menyikapi istrinya, baik atau keras atau lembut.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh cerminan dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Maka iman dan amal soleh adalah salah satu sebab seorang masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah taqwa wal muraqabah. Taqwa, apa itu taqwa? Hakikat taqwa itu adalah takut kepada Allah. Ini adalah hakikat taqwa. Talq bin Habib dia mengatakan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Engkau beribadah, mengamalkan satu ibadah kepada Allah di atas cahaya dari Allah, berarti berdasarkan ilmu. Tarju thawab Allah, yang engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta turka ma'siyat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak mau melakukan maksiat. Kenapa? Ala nurin minallah takhafu azab Allah, berdasarkan cahaya dari Allah dan takut terhadap iqab Allah. Kalau ada orang meninggalkan maksiat karena tidak mampu, berarti meninggalkan maksiat itu bukanlah bagian dari takwa. Kapan bisa dikatakan meninggalkan maksiat atau tidak bermaksiat bagian dari takwa? Apabila dia meninggalkan maksiat karena dia tahu itu adalah maksiat. Dia meninggalkan maksiat setelah dia tahu itu adalah maksiat, dia tinggalkan karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 17, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Allah berfirman surat Al-Fath ayat 17, siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan siapa yang berpaling, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku mereka masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, wahai Rasulullah siapa yang orang yang enggan? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku dialah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Adapun yang keempat yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah adalah orang yang berperang li'ila kalimatillah, yaitu orang yang berperang untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang mukmin
Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwanya dan hartanya. Apa sebagai gantinya atau balasannya? Bi anna lahumul jannah, bahwasanya baginya adalah surga. Orang yang menjual dirinya kepada Allah, dia akan mendapatkan surga. Orang yang menjual hartanya kepada Allah, dia akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wa'dan alai haqqan, ini merupakan janji yang hak. Fit Taurat wal Injil wal Quran, baik dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa yang telah menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan jual belimu yang telah kamu jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kaum muslimin dan muslimat, kita adalah berjualan dengan Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang mukmin atau seorang hamba pada pagi hari kecuali dia adalah menjual dirinya. Fabai'un nafsah, dia menjual dirinya. Kalau kita berdagang pagi hari, dalam dagangan kita satu hari itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan berlaba dan beruntung, atau kemungkinan rugi. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, famu'tiquha aw mubiquha, boleh jadi seorang itu pada pagi hari mulai dia berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala akan dirinya, boleh jadi mu'tiquha, dia bisa memerdekakan dirinya dari api neraka, au mubiquha, atau dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Maka orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan hartanya, itu adalah bagian dari cara dia bisa masuk ke dalam surga. Dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau bersabda, ma min abdin yamutu lahu indallahi khairun, tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia yang dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah, yasurru an yarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha, yang akan mengembirakannya untuk kembali ke dunia dan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia yang dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah, dia pengen kembali lagi ke dunia, karena kebaikan yang ada di sisi Allah mengalahkan apa yang didapatkan di dunia. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Lima yara min fadli syahadah, kecuali orang mati syahid dia pengen lagi kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia melihat keutamaan mati syahid. Fa innahu yasurruhu an yarji'a ila dunya fayuqtal maratan ukhra. Orang yang mati syahid dia berangan-angan kembali ke dunia, karena dia melihat bahwa keutamaan meninggal mati syahid, sehingga balik ke dunia, kemudian dia berperang, kemudian dia mati lagi, ya, mati syahid, dan itu adalah keutamaan yang sangat tinggi sekali. Yang kelima adalah taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat dari dosanya, maka
seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Bertaubat memiliki atau harus memenuhi syarat. Hakikat dari taubat itu adalah meninggalkan maksiat. Karena 3 syarat atau 4 syarat yang berhubungan dengan hak manusia. Yang pertama, dia harus tinggal landas dari dosa yang dikerjakannya. Sebagaimana pesawat meninggalkan bumi ketika dia terbang, dia tidak berhubungan lagi dengan bumi. Begitu juga adalah iqla', seorang putus dengan maksiat yang dia taubati. Yang kedua, dia menyesali apa yang telah terjadi, bukan berbangga. Karena ada sebagian dari ikhwan kita yang sudah mengaji sunnah, tapi terkadang dia bercerita dan berbangga dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Ketika dia mendengar cerita ada orang yang bertaubat ya dari minuman keras misalkan, lalu dia mengatakan, waduh, kalau saya dahulu lebih dari itu lagi ya, seharusnya orang bertaubat itu dia menutup dirinya dari maksiat tersebut. Kalau bisa dia menghapus dari histori kehidupannya bahwasanya dia pernah melakukan maksiat itu. Begitu dia menyesal, malu dia ingin menyebutkannya, bukan berbangga. Sebagaimana seorang pelaku usaha bisnis misalkan, dia bangkrut dalam satu usaha, apakah dia akan bercerita kepada orang dengan kebangkrutannya? Tentu tidak. Dia tidak mau, karena ini ada menunjukkan kekurangan pada dirinya. Yang ketiga, dia tidak ingin mengulang kembali. Orang sudah pernah bangkrut, pasti dia tidak mau mengulangi kebangkrutan yang kedua. Orang yang pernah melakukan maksiat, hendaklah betul-betul dia bertekad untuk tidak mengulang kembali dari dosa yang pernah dia lakukan. Adapun yang berhubungan dengan hak manusia, dia kembalikan hak-hak manusia sehingga dia tidak ada ikatan lagi dengan orang tersebut. Jika seandainya itu adalah bentuk harta, dia kembalikan harta kepada pemiliknya. Apabila dia berhubungan dengan kehormatan, dia istihlal, minta maaf dan minta kehalalan dari orang yang pernah dia zalimi atau dia sakiti. Yang keenam adalah menuntut ilmu karena Allah. Menuntut ilmu karena Allah ini memang sulit. Sebagian ulama dahulu ada menuntut ilmu pada awalnya bukan karena Allah, tapi karena dia selalu menuntut ilmu terus, ilmu ini enggan untuk dituntut kecuali karena Allah. Ulama mengatakan talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa ayakuna lillah. Pada awalnya kami menuntut ilmu bukan karena Allah, boleh jadi untuk mendebat, tapi ilmu ini enggan dia kecuali dituntut harus karena Allah. Apa maknanya? Seorang yang menuntut ilmu terus menerus, jika dia menuntut ilmu karena ilmu, ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya dan ingin mengajarkan orang lain yang tidak tahu tentang agama, ilmu itu akan menggiringnya untuk taat dan ikhlas karena Allah. Namun hendaklah dari awal kita berusaha untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dikatakan sebagai seorang alim, bukan juga dikatakan sebagai seorang pakar, tetapi hendaklah kita menuntut ilmu karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini akan membawa kita ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi
tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan, di dalam jalan itu dia mencari satu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu, satu ilmu yang dia tuntut itu, satu jalan ke dalam surga. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia tuntut. Karena masuk ke dalam surga memerlukan ilmu. Kalau masuk dalam api neraka tidak perlu ilmu. Berapa banyak peluang-peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala setiap hari, dan kuncinya adalah ilmu, pengetahuan, lalu kita amalkan. Di antaranya adalah masuk masjid, keluar masjid. Ada di antara kita yang masuk diam, keluar diam. Subhanallah, kita sudah diajarkan tentang zikir atau doa masuk masjid dan keluar masjid. Kita sering atau setiap hari selalu kita pakai sandal dan membuka sandal. Ada di antara kita yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala, sementara aktivitasnya sama dan berulang. Dari sisi apa? Dari sisi adab kita memakai sandal dan membuka sandal. Bagaimana adabnya? Memakainya dengan kaki kanan, membukanya dengan mendahulukan kaki kiri. Setiap kita melakukan itu kita mendapatkan pahala. Dan itu adalah pahala inilah yang akan menggiring kita, ya, yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memasukkan kita dengan rahmatnya. Masih banyak lagi. Masih ada di antara kita yang terkadang latah kalau makan itu atau minum dengan tangan kiri, sementara Nabi SAW telah mengingatkannya. Ilmu satu demi satu kita pelajari, lalu kita amalkan, maka ilmu itulah yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh, ada beberapa amalan-amalan kebajikan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Di antaranya memperbanyak sujud kepada Allah. Maksud dengan memperbanyak sujud ini adalah memperbanyak solat sunat. Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Hakim dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dari Abdullah bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhu maqal asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilal. Pada satu hari, pada pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Faqala ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkanmu mendahuluiku masuk ke dalam surga? Innani dakhaltul barihatal jannah. Sesungguhnya aku pada malam tadi masuk ke dalam surga. Fasami'tu khashkhashatak, ay sauta masyik amami. Aku mendengar telapak kakimu, suara jalanmu di hadapanku. Faqala al-Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa salaitu rak'atain. Wahai Rasulullah, aku tidaklah melakukan azan kecuali aku solat 2 rakaat. Wala asabani hadathun qat illa tawadda'tu 'indah. Dan tidaklah aku ditimpa hadas kecuali aku berwudu setelah ditimpa hadas itu. Maka kalau kita lihat, yang digaris bawahi adalah solat setiap kali setelah azan. Nabi SAW juga bersabda,
baina adzanaini salatun. Baina adzanaini salatun, baina adzanaini salatun. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi. Antara 2 azan. Maksudnya antara azan menandakan masuknya waktu dengan azan menandakan waktu tegaknya salat, yakni iqamat, terdapat salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disyariatkan salat di antara azan dan iqamah. Dan Bilal selalu dia mengerjakan solat setiap kali dia melaksanakan azan, dan selalu dia memperbaharui wuduknya setiap dia mendapatkan hadas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ini engkau telah mendahuluiku di dalam surga. Kemudian di antara amalan yang bisa membawa kita ke dalam surga adalah solat rawatib. An Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa lailatin ithnataini asyata raka'ah bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang solat 12 rakaat setiap siang dan malam, maka dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Kalau seorang dibuatkan rumah dalam surga, apakah dia akan masuk surga? Tentu sudah dibuatkan rumah baginya, ya. Lalu Ummu Habibah mengatakan arba'an qabla dhuhur. Yang 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur. Dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil ghadah atau al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh itu juga yang dinamakan dengan salat sunat fajar. Itu juga dinamakan dengan salat sunat qabaliyah. Salat sunat fajar bukanlah salat sunat yang dikerjakan sebelum terbit fajar atau pada saat terbitnya fajar, tidak. Sebelum terbit fajar itu masih malam. Yang dimaksud dengan salat sunat fajar itu adalah salat sunat subuh. Jadi siapa yang menjaga 12 rakaat setiap siang dan malam, 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya dengan solat 12 rakaat yang dikerjakan itu satu rumah di dalam surga. Di antara amalan yang bisa memasukkan kita dalam surga adalah berjalan, berangkat, pergi ke masjid. Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Bukhari dalam sahihnya, dan yang lainnya dari imam hadis meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa yang pagi hari atau sore hari berangkat menuju ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan baginya makanan setiap kali dia berangkat pagi dan sore. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan, berarti dia akan mendatangkan atau mendatanginya. Imam Nawawi dia mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, ay an-nuzul ma huyya lil dhaifi inda qudumihi. Nuzulan maksudnya itu adalah makanan
yang telah dipersiapkan untuk tamu yang datang. Seakan-akan setiap dia berangkat ke masjid pagi dan sore, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk datang ke dalam surga, dan makanannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang bisa mendatangkan atau memasukkan kita dalam surga adalah membangun masjid. Di dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun satu masjid, satu masjid ini adalah satu tempat solat yang dilaksanakan berjamaah. Perlu diingat, istilah masjid ini adalah setiap tempat solat yang dilaksanakan lima waktu solat berjamaah yang dikumandangkan azan. Bagi kita terbagi kepada dua, musola dan masjid. Kedua-duanya adalah masjid. Maka kalau seandainya ada orang Arab datang, saya mau pengen bangun masjid, berapa masjidnya? 7x7 misalnya. Ya, itu bagi kita namanya musola, namun itu adalah masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya jami'. Ya. Nah, masjid, kalau seandainya di antara kita sekarang ini panjang antrian pergi ke Mekah untuk masjid, untuk pergi ke Mekah, yakni haji. Berapa di Surabaya ini? Berapa tahun? Berapa Pak? 24 tahun. Masya Allah. Jadi satu orang lahir didaftarkan namanya umur 12 dulu. Berarti dia pergi umur 46. 36 ya. Baik. Kira-kira kalau seandainya Bapak punya rumah di Mekah, perlu antrian enggak? Hah? Kalau seandainya ada yang mau menawarkan, ya, rumah dijual, satu rumah di Mekah 2M, mau beli nggak? Beli Pak ya? Beli. Dia bisa kapan aja pergi ke Mekah, ya nggak perlu antrian. Ya, sekarang kalau seandainya ada yang menawarkan rumah dalam surga 0,5 M, mau beli nggak? Nggak ada yang mau beli, kurang tertarik. Ya, bangun masjid 500 juta, bangun masjid. Rumah kita bisa bangun dengan M-an. Masa 0,5 M untuk rumah di dalam surga? Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membangun satu rumah masjid, satu masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Subhanallah. Tapi kurang tertarik kayaknya kita nih. Ya. Nabung kita untuk rumah yang megah. Tapi rumah, ya, di dalam surga kurang tertarik. Malah dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, siapa yang membangun masjid walau seukuran tempat burung kecil bertelur, ya, sarang burung deh, ya, seukuran sarang burung, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Sarang burung berapa harganya? Hah? Burung walet berapa? Sarang burung walet. Sekarang ayo kita jual sarang burung dengan nilai, semoga kita mendapatkan surga, ya, mendapatkan rumah di surga. Ada 5 juta untuk ikut membangun satu masjid, ya. Insya Allah kita akan sesuai dengan sabda Nabi SAW, kita juga akan mendapatkan rumah di surga insya Allah Ta'ala. Dan ini adalah salah satu yang bisa membawa kita ke dalam surga. Di antara amalan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga
adalah zikir setelah sholat. Zikir apa? Membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara ayat al-kursi fi duburi kulli salatin lam yahil bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Lam yahul, maaf. Fi duburi kulli salatin lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi pada dubur setiap solat, yakni setelah solat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam sorga kecuali kematian. Maksudnya apa? Karena belum mati aja belum masuk sorga. Tapi kalau dia sudah mati, insya Allah dia masuk sorga. Apa amalannya? Jangan lupakan membaca ayat kursi setelah kita solat, dalam bagian dari zikir kita setelah solat. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an qal khaslatani aw khullatani la yuhafidhu alaihima 'abdu muslim illa dakhala jannah. Ada dua amalan, tidaklah seorang hamba muslim menjaga amalan tersebut kecuali dia masuk ke dalam surga. Huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun, kata Nabi. Dia adalah mudah, tapi orang yang mengerjakannya itu sedikit. Apa? Yusabbih fi duburi kulli salatin 10 wa yahmidu 10 wa yakabbiru 10. Dia bertasbih setiap solat, setelah solat 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Fadzalika khamsun wa dzalika khamsun wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsumi'atu fil mizan. Maka itu adalah nilainya 150 di lidah. Kok bisa 150 di lidah? Siapa yang bisa? Dan di mizan, di timbangan, nilainya 1500. Siapa yang bisa menghitung-hitungnya? Tadi bacanya apa? 10 tasbih, 10 takbir, tahmid, 10 takbir. Maka di lisannya 150. Kok bisa 150? Kali 5 waktu, ya. Kemudian nilainya di dalam timbangan 1500. Kenapa? Kali lipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian yukabbir arba'an wa thalathin, bertakbir 34 kali idza akhadha matja'ahu, apabila dia mau tidur. Wa yahmidu 33, dia bertahmid 33 kali. Wa yusabbih 33, dia bertasbih 33 kali. Fatilka mi'atun bil lisan, jumlahnya adalah 100 di lidah. Kok jadi 100? 34, 33, 33 menjadi 100. Karena tidurnya sekali, tidur malam. Ya. Wa alfun fil mizan, 1000 di dalam timbangan. Ya. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'quduha biyadihi. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Qalu ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa man ya'mal bihima qalil. Ya Rasulullah, bagaimana
dia itu adalah mudah, tapi yang mengamalkannya adalah sedikit. Coba kita lihat nih, boleh jadi terjadi pada diri kita. Qal ya'ti ahadukum ya'ni syaitanu fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulahu. Datang syaitannya kepada salah seorang di antaramu, datang syaitannya sebelum dia tidur. Ya, datang syaitannya, lalu syaitan ini menjadikan dia tidur sebelum dia mengucapkan kalimat tadi. Karena lelah dan yang lainnya, kita tertidur, lupa membaca zikir ini. Jadi sehingga orang mengamalkannya sedikit, kata Nabi SAW. Lalu wayatihi fi salatihi, datang syaitan ini dalam solatnya. Fa yudzakiru hajatan qabla an yaqulaha, dia ingatkan kepadanya akan satu kebutuhan sebelum dia mengucapkan zikir itu. Ya, maksudnya apa? Ketika salam udah yang ingat apa? Kebutuhannya. Terkadang HP-nya pas assalamualaikum lihat HP. Ini SMS siapa nih masuk nih? WA siapa ini? Lupa zikirnya ini. Ya, subhanallah, ini adalah fitnah dunia yang menyibukkan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain yang bisa memasukkan kita dalam surga adalah haji yang mabrur, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang haji, dia tidak berkata keji. Rafath itu adalah ibarat dari jima. Walam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan fasik, yakni maksiat. Raja'a kayaumin waladatu ummuh, dia kembali dari haji seperti hari dia dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Di mana Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dengan fitrah, suci, tidak ada dosa. Jadi orang yang pergi haji, dia tidak melakukan rafath, dia tidak melakukan kefasikan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW juga bersabda, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang baik adalah tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di antara yang bisa memasukkan kita dalam surga adalah tebar salam, ifsya'us salam, wa it'amut ta'am, memberi makanan. Apa maksud memberi makanan ini? Orang suka traktir orang lain, itu namanya suka memberi makan. Ya. Wasilatul arham, menjalin hubungan rahim. Hubungan rahim ini adalah hubungan antara orang kita dengan orang yang memiliki karib kerabat dengan kita. Wassalatu bil lail, salat malam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasallu bil lail wan nasu niyam, solatlah pada malam hari sementara manusia sedang tidur. Termasuk istri kita mungkin sedang tidur. Nabi SAW solat malam, dia solat sendirian. Aisyah tidur. Ya. Tadkhulul jannata bis salam, engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka ini adalah amalan-amalan
yang bisa memasukkan kita dalam surga. Di antara juga adalah as-sidqu fil hadis, jujur di dalam perkataan. Wal wafa bil ahd, menepati janji dan perjanjian. Wa adul amanah, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, menundukkan pandangan. Wa kaful yad, menahan tangan jangan menyakiti orang. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Nabi SAW bersabda, idminuni sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaminkan bagiku 6 hal, aku akan menjamin bagimu surga. Yani pelihara yang 6 ini, aku jamin berikan surga kepadamu. Usduqu idza haddatstum, jujurlah apabila kamu berbicara. Waufu idza wa'adtum, tunaikanlah janji apabila kamu berjanji. Wa'addu idza tumintum, tunaikan amanah bila Anda diminta amanah, dititipkan amanah, tunaikan dengan baik. Wahfadhu furujakum, jagalah kemaluanmu. Waghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandanganmu. Wa kuffu aydikum, dan tahanlah tanganmu. Di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah bersabar, mengharapkan pahala atas kematian anak-anak dan orang-orang yang kita cintai. Nabi SAW bersabda, man ihtasaba thalathatun min sulbihi dakhala al-jannah. Siapa yang bersabar mengharapkan pahala atas kematian 3 orang dari anaknya, maka dia masuk surga, kata Nabi. Qalat imra'atun, seorang wanita berkata, wathnani, qala wathnani. Wanita itu mengatakan, bagaimana kalau 2 orang? Nabi mengatakan 2 orang. Ketika ada 2 orang dari anaknya meninggal dunia, ya, yang belum balik, dalam riwayat yang lain, ma min muslimina yamutu lahuma ma muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad. Tidaklah 2 orang muslim, yakni suami istri, meninggal 3 orang dari anaknya, lam yablugh hansa, yang belum sampai umur balik, illa adkhalahumul jannah bifadli rahmati iyahum, kecuali kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga disebabkan keutamaan rahmat Allah kepada mereka, yakni kepada anak-anak mereka. Jadi orang yang bersabar ketika meninggal anaknya yang belum balik, lalu dia bersabar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah memelihara anak yatim atau menanggung anak yatim. Dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari Sahl bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku
dan orang yang menanggung anak yatim. Menanggung anak yatim, apakah dia buat panti asuhan, atau anak yatim itu dia bawa ke rumahnya, atau dia berikan jaminan hidup untuk anak yatim walaupun dia tinggal di rumah masing-masing. Wa qala, kata Nabi SAW, fil jannati hakadha, di dalam surga hakadha, ya. Wa qala bi usbahi sababah wal wusta, lalu dia perlihatkan telunjuknya dengan jari tengahnya. Kalau seandainya Nabi sudah mengatakan begitu, berarti dia juga akan masuk ke dalam surga karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Termasuk ibu yang memelihara anaknya sendiri yang apabila bapaknya meninggal dunia, dan anaknya sendiri adalah anak yatim. Ketika ibunya memelihara, berarti dia sudah memelihara anak yatim. Di antara amalan yang bisa masukkan ke dalam surga adalah mengunjungi orang yang sakit atau menziarahi seseorang, berkunjung kepada seseorang karena Allah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan," siapa yang mendatangi orang yang sakit, "au zara akhan lahu fillah," atau dia mengunjungi seorang saudara fillah karena Allah, nadahu munadin, maka dia dipanggil oleh satu panggilan, antibta wa taba masyak, engkau telah baik dan langkahmu pun sudah baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau sudah mendapatkan satu kedudukan atau tempat di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man 'ada maridan lam yazal fi kharfatil jannati hatta yarji'." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, dia selalu berada dalam satu kebun di dalam surga sampai dia tinggal, sampai dia kembali. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Di antara yang bisa masukkan kita dalam surga adalah toleransi di dalam jual beli. Kalau kita lihat di antara kita ada orang yang pelit di dalam berjual, pelit di dalam membeli. Pelit dalam berjualan, gimana? Tidak mau sedikit pun untuk dikurangi harganya ketika ditawar. Pelit ketika membeli, dia mau menawarnya paling rendah. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Tarikhul Kabir dan Imam Nasa'i di dalam sunannya, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu azza wa jalla al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang di mana dia bertoleransi, mempermudah ketika dia membeli, ketika dia menjual. Yani kalau seandainya dia membeli, dia tawar, lalu dia terima, ya, apa yang dikatakan oleh penjual. Ketika dia menjual, dia bertoleransi dengan orang yang membeli, dan ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, ya. Wa qadiyan wa muqtadiyan, juga kata Nabi SAW, seorang toleransi di dalam memberi keputusan sebagai seorang qadi, atau bertoleransi menerima keputusan dari apa yang telah diputuskan oleh hakim. Kemudian yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dari amalan-amalan kebaikan, yaitu memaafkan orang yang
kesusahan untuk membayar hutang. Ada orang yang punya hutang dengan kita, tapi kita melihat bahwasanya dia tidak mampu untuk membayar, lalu kita maafkan, dan ini akan menyebabkan dia juga masuk ke dalam surga berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan mata fadakhala al-jannah. Ada seorang meninggal dunia lalu dia masuk ke dalam surga. Faqila lahu ma kunta ta'mal. Ditanyakan kepadanya, apa yang pernah engkau lakukan? Qala amma dzakar au dzikr. Faqala inni kuntu ubayyi'un nas. Fakuntu anzuru al-mu'sir wa tajawwaz fi sikkah aw fi naqd faghufira lahu. Dia katakan, aku dahulu berjualan dengan manusia, lalu aku tunggu berikan kesempatan bagi orang-orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya, lalu aku maafkan hutangnya, lalu Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosanya. Juga dalam hadis keluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, kana rajulun yudayinun nas. Ada seseorang yang suka memberikan hutang kepada manusia. Fakana yaqulu li fatah, dia katakan kepada anaknya, idza ataita mu'siran, jika engkau mendatangi orang yang sulit keuangannya, fatajawaz anhu, tinggalkan, biarkan dia. La'alla Allah yatajawazu anna, semoga Allah pun memaafkan kita. Falaqi Allah fatajawaza anhu, lalu dia ketemu dengan Allah yang meninggal dunia dan Allah memaafkannya. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir dari amalan-amalan kebajikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yaitu tadi telah kita sebutkan, mendatangi orang yang sakit, kemudian menghadiri jenazah, dan berlemah lembut kepada orang-orang miskin. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'imah. Nabi bertanya kepada para sahabat pada pagi hari, siapa di antara kalian pagi hari dia sudah berpuasa? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, aku. Qala man tabi'a bikum janazatan, siapa di antara kalian sudah mengikuti jenazah sampai ke kuburannya? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Qal man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa di antara kalian yang telah memberi makan seorang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku. Qala man ada minkumul yawma marida, siapa di antara kalian yang sudah mengunjungi orang yang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan tadi berkumpul pada seorang manusia kecuali orang itu masuk ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Tinggal bagi kita, mau enggak kita masuk surga? Dengan artian, mau enggak kita mengamalkannya? Kalau kita berangan-angan untuk masuk surga tapi tidak diikuti dengan amalan, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita. Ulama juga mengatakan, al-iman laisa bitamanni, iman itu
bukanlah angan-angan, tapi iman itu adalah apa yang melekat di hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bisa mengamalkan dari poin-poin yang bisa membawa kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ini adalah nasihat untuk saya sendiri dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa membawa kita ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait adanya ayat dalam surat Maryam yang artinya setiap manusia akan mendatangi neraka, sebenarnya bagaimana penjelasannya? Tidak adakah yang langsung ke surga? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali dia akan melewatinya. Ini dikatakan oleh ulama adalah meniti jembatan sirat. Semua kita meniti jembatan. Di bawahnya adalah api neraka. Ya. Jadi itu ada suatu keputusan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seseorang yang meniti jembatan ini tergantung kepada amalannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, di antaranya ada yang secepat kilat, ya, dan ada yang terakhir itu adalah orang yang merangkak, ya, dalam meniti, dan terakhir alhamdulillah dia selamat. Ada di antara mereka yang masuk ke dalam api neraka, Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan mendatangi neraka itu adalah meniti di atas jembatan sirat yang terbentang di atas perut api neraka. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasan hukumnya makanan minuman yang disajikan pada selamatan kematian. Pendapat yang rajih menurut ulama, pendapat yang kuat itu tidak boleh kita makan, karena hidangan makanan di dalam kematian itu sama dengan meratapi mayat. Maka jangan kita makan hidangan yang disiapkan. Adakah dalil yang sahih setiap solat 2 rakaat dulunya iftirash? Enggak ada. Terjadi perbedaan pandangan ulama antara iftirash atau tidak iftirash dan tawarruk. Dalilnya sama, satu dalil, yaitu hadis tentang bagaimana solat yang digambarkan dalam hadis itu solat 4 rakaat. Tasyahud pertamanya adalah iftirash, tasyahud keduanya adalah tawarruk. Maka terjadi pandangan ulama itu, apakah setiap duduk yang ada salamnya merupakan tasyahud akhir? Bagi ulama yang memandang itu adalah tasyahud akhir, maka dipandangnya tawarruk, disilang. Tapi bagi ulama yang memandang bahwa hukum asal di dalam solat itu adalah iftirash, kecuali solat yang memiliki 2 tasyahud, untuk membedakan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua. Adapun satu tasyahud tidak perlu lagi dibedakan antara tasyahud atau tidak. Ya, jadi hadis yang konkret tidak ada. Yang ada hadis yang tadi adalah iftirashnya dan tawaruknya ketika itu solat 4 rakaat. Pendapat yang terkuat, dan ini adalah pendapatnya juga oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala,
bahwa solat yang tasyahudnya satu, duduknya adalah iftirash. Begitu juga pendapat Syekh Abdul Muhsin Abbad, kalau tidak salah saya untuk mengingatnya. Wallahu ta'ala alam. Ada kaum muslimin menggunakan ayat surat Taubah sebagai dalil halalnya bom bunuh diri. Bagaimana pendapat Ustaz? Udah jelas. Ya, bom bunuh diri itu sebenarnya bunuh diri. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, siapa yang membunuh dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang itu dengan apa yang dia membunuh dirinya. Dan bunuh diri itu adalah haram, dosa dari dosa-dosa besar. Bagaimana dengan seorang yang masih melakukan pembatal keimanan atau akidahnya masih tidak benar? Bagaimana maksud itu? Apa inti pertanyaannya? Ya, kita nasihati. Kalau ada orang yang masih melakukan hal itu, nasihati dengan lembut. Boleh jadi ilmunya kurang, kita tambah ilmunya supaya dia bisa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan keimanan atau yang selalu mempertegakkan akidahnya yang batil. Ustadz, ana mau bertanya tentang orang memaafkan hutang. Saudaranya tidak utang, saudaranya tidak mampu. Bila ada saudara kita tidak melihat termasuk mampu, jika ada saudara kita melihat termasuk mampu, tapi belum juga hutangnya, maksudnya dibayar tadi ya, apakah tetap kita maafkan atau kita ingatkan hutangnya? Pertama, Nabi SAW mengatakan, mutlil ghani zulmun. Orang yang sudah mampu membayar tapi dia ulur-ulur, tunda-tunda, maka itu adalah perbuatan kezaliman. Ya, Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang. Ya, jangan dianggap hutang ini satu hal yang remeh, yang ringan. Ada sebagian orang ketika ditagih hutang katanya maaf, untuk pembayarnya belum ada, tapi cicilannya tetap dibayar. Rumah tetap dibuat, yang lain tetap berjalan, tapi untuk membayar hutang ini belum ada katanya. Ini adalah satu hal yang zulm, menzalimi orang lain. Ya, kalau seandainya seperti ini, nggak usah dimaafkan. Kalau seandainya dimaafkan, ini adalah orang yang akan buat hutang lagi, dia melakukan keenakan nantinya. Kalau bisa dia digugat, ya, dibikin hukum jera, digugat dia ke pengadilan supaya tidak melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam. Amalan yang ada begitu banyaknya. Bila kita berkomitmen untuk mengamalkan amalan yang mudah bagi kita untuk tidak meninggalkannya, sembari berlatih mencoba amalan-amalan yang lain. Apakah seperti ini pemahaman yang benar, Ustaz? Mengingat dalam hadis yang berbunyi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Iya, Nabi SAW mengatakan hadis keluar Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya ayuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ambil dari amalan-amalan yang mampu kamu lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Fa inna habbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla.
Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang terus menerus, walaupun itu adalah sedikit. Bukan amalan yang sedikit tapi continue, tapi yang continue walaupun sedikit. Jadi yang intinya itu adalah kontinuitasnya, yang berkelanjutan. Kita bisa istiqamah, bisa berkelanjutan. Misalkan taruhlah bersedekah, kita bisa bersedekah setiap hari itu misalkan 5.000. Karena recehan itu insya Allah pasti ada aja 5.000. Ya, continue kita 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Itu lebih dicintai daripada 10.000 atau 1 juta kemudian berhenti. Ya, bulan puasa 1 juta, 10 juta, sudah itu tidak ada lagi nyumbang, bersedekah. Ya, kalau seandainya mampu 100.000 setiap hari, ya, ada seorang subhanallah di antara yang menyumbang ke surau TV adalah 1.000 per hari, selalu masuk 1.000, selalu masuk 1.000. Dia mengatakan saya mau mengamalkan hadis Nabi, yakni kontinuitas walaupun 1.000, tapi setiap hari dia kirim. Ya, nah ini satu amalan ya yang sedikit tapi continue. Jadi kita akan melihat mana amalan yang bisa kita lakukan untuk selalu konsisten di atasnya, itu yang diamalkan. Jangan kita pengen ngambil amal ini, tahunya sehari kita lakukan atau 1 malam kita lakukan, setelah itu kita tinggalkan untuk selamanya. Nah, ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak amalan. Dari poin-poin yang kita sebutkan tadi, salah satunya aja kalau kita continue, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Silahkan kita mau milih yang mana, ya, dari amalan-amalan. Semakin banyak kita mengamalkan dari poin-poin yang tadi, semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan musala yang di Indonesia? Apakah juga ditegakkan sholat tahiyatul masjid? Kita katakan tadi, jika dia hukumnya masjid, maka dia adalah ada tahiyatul masjid, walaupun namanya musalla, langgar, surau atau apa nih, ya enggak? Yang dinamakan musalla bagi orang Arab itu adalah tempat sholat yang sewaktu-waktu, seperti sholat id, ya, lapangan dipakai untuk sholat id, itu namanya musalla. Atau tempat sholat yang ada di kantor, misalkan hanya sholat zuhur dan asar, itu adalah musalla, ya, tidak ada tahiyatul masjidnya. Tapi kalau seandainya di RW kita ada musalla, di situ ada sholat 5 waktu, maka itu ada tahiyatul masjidnya, karena itu adalah hukum masjid walaupun dinamakan dengan musalla. Nanti ada orang mengatakan, enggak ada tahiyatul musalla, enggak ada. Itu kan hanya penamaan. Fungsinya adalah fungsi masjid. Ya, wallahu taala alam. Membaca ayat kursi setelah salat, apakah salat fardu dan juga salat sunat? Adalah salat fardu. Ya. Bagaimana dengan membaca zikir setelah salat 33? Karena tadi disebutkan masing-masing 10. Iya, kedua-duanya kita lakukan. Ya. Jadi dalam berzikir ada 10, ada 33 disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Fadilatnya dalam hadis keluarga Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan ini bisa menghapus dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk zikirnya adalah 25. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan zikir-zikir yang datang bervariasi dari Nabi dan hadisnya adalah sahih, maka hendaklah kita variasikan juga. Termasuk zikir kita dalam sholat iftitah, zikirnya banyak, doanya banyak, bacaannya banyak, ya. Kemudian juga bacaan ketika kita sujud, ketika ruku juga beragam. Maka hendaklah sekali-sekali kita lakukan ini, sekali-sekali kita baca yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya yang seperti tadi, kita bisa kita ada kesibukan misalkan, sudah kita baca subhanallah 10.
ya, tetap kita bisa melaksanakannya, zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang suami istri yang soleh dan masuk ke dalam surga akan dipertemukan dan disatukan kembali dalam surga? Iya, istrinya menjadi penghulu bidadarinya. Jadi ketua bidadari adalah istrinya. Istrinya cantik atau bidadari yang cantik? Istrinya lebih cantik lagi, ya. Nanti jangan istrinya cemburu, ya. Bagaimanakah nikmat atau kedudukan seorang wanita muslimah di surga? Ya, dia akan mendapatkan nikmat dengan suaminya, kenikmatan yang dia lakukan, yang dia dapatkan juga dengan yang dia dapatkan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi kenikmatan dalam hubungan adalah kenikmatannya dengan suaminya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, ada beberapa ulama mengatakan nantinya ada seseorang yang berada di antara surga dan neraka. Mohon penjelasannya. Dalam kitab yang dikarang oleh Hafidz Al-Hakami, dijelaskan di situ bahwasanya orang yang berada atau ashabul a'raf yang dia berada antara surga dan neraka itu adalah orang yang seimbang antara dosa dengan pahalanya. Jadi orang yang banyak pahalanya masuk ke dalam surga, orang yang banyak dosanya daripada amalannya, pahalanya, dia masuk api neraka. Maka orang yang seimbang dia akan berada di antara surga dan neraka. Ya. Setelah orang masuk surga, lalu baru dia masuk surga. Ya, jadi dia diberhentikan dulu sampai orang masuk surga, dari hitungan hisabnya baru dia masukkan ke dalam surga. Kemudian setelah itu baru orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka, dari keimanan yang dia miliki, lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan itu yang dimakan dengan a'raf tadi. Kalau ada seorang ibu yang anaknya meninggal, yang pertama pada usia kurang 1 bulan, yang kedua keguguran pada usia kandungan 6 bulan, apakah ibu muslimah tersebut ada jaminan masuk surga? Syukuran, insya Allah, karena janin itu sudah ditiupkan ruh, ya. Dan malahan dari hal ini saya membaca dari fatwanya Syekh Ibn Utsaimin. Beliau berpandangan anak yang sudah berumur lebih dari 4 bulan dari kandungan kemudian dia gugur, juga dia pandang perlu ada diakikahkan walaupun dia sudah meninggal dunia, ya. Nah, kalau begitu sama dengan apa yang ditanyakan tadi. 6 bulan berarti dia sudah menjadi manusia, cuma qadarullah dia meninggal dunia dalam kandungan. Poin memaafkan orang yang susah bayar hutang. Kriteria susah bayar hutang itu seperti apa? Jika seandainya tidak ada benda yang akan dia jual untuk membayar hutangnya, ya. Termasuk orang misalkan begini, orang yang berhutang yang berhak mendapat zakat adalah orang yang bangkrut. Orang punya hutang sementara dia tidak punya benda lagi, nggak ada yang mau bisa dibayarnya untuk membayar hutangnya, maka dialah yang bisa mendapatkan zakat.
Orang yang punya hutang nggak ada dia berhutang, nggak ada dia punya hak tidak punya harta lagi untuk membayar hutangnya. Ya, taruhlah misalkan bukan mobil ya, motor lah misalkan, kebutuhan yang sangat kalau sekarang ini ya sebagai alatnya untuk mencari nafkah misalkan. Maka kalau kita lihat ini adalah satu kebutuhan yang lazim bagi dia. Kalau seandainya lain lagi tidak ada yang dia bisa jadikan sebagai uang, maka itu bisa kita katakan dia adalah orang yang sudah susah untuk bayar hutang. Bagaimana kalau dia memanfaatkan kita? Bagaimana kalau ternyata yang sebenarnya mampu tapi dia yang tahu kita pasti maafkan, jadinya diremehkan. Nah ini saya katakan tadi, ajukan ke pengadilan ya, biar hakim memberikan keputusan untuk menyita hartanya supaya tidak menjadi kebiasaan bagi dia untuk berhutang dengan orang kemudian dia lalaikan. Makna membangun masjid itu apakah hanya dari bangunan fisik saja? Pada umumnya yang disebutkan itu adalah fisik, ya. Akan tetapi orang Arab mengatakan bina'us sajid ahammu min bina'il masajid. Membentuk orang yang sujud ya tidak kalah penting dari membangun masjid. Terkadang kita membangun masjid ya, banyak masjid tapi isinya kurang. Ya, tapi dalam hadis ini adalah fisiknya, wallahu a'lam. Kalau seorang banyak melakukan maksiat, dosa-dosa besar seperti riba dan lainnya, lalu dia meninggal sebelum bertobat, melakukan salah satu amalan-amalan yang telah Ustaz sampaikan, apakah dia mencicipi neraka? Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Lalu Abi Dzar mengatakan wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Nabi wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Berulang-ulang kali Nabi Abi Dzar mengatakan dan diulang oleh Nabi SAW. Ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa selama dosa-dosa seorang itu tidak sampai kepada tingkat perbuatan syirik, maka dosanya di bawah kekuasaan Allah. Jika Allah mengazabnya, maka Allah akan azab dengan adil. Namun terakhir dia juga masuk ke dalam surga. Dan siapa yang dimaafkan oleh Allah dari awal, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, lalu apa peran dari amalan-amalan yang kita sebutkan tadi? Peran amalan-amalan tadi tentu akan disokong oleh kondisi dia. Yang pertama, dilihat apakah maksiatnya banyak atau seandainya sedikit. Ya. Nah, amalan-amalannya tadilah yang akan memberinya untuk bisa beramal, untuk masuk ke dalam surga. Adapun dosa-dosa besarnya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jika berkenan atau berkehendak dia azab atau dia maafkan. Mohon penjelasan atas kegiatan reuni sekolah. Bagaimana saya tidak suka karena suka dianggap sebagai kegiatan silaturahim, padahal bukan. Apakah di sana nanti acara banyak? Apalagi di sana nanti ada acara maksiatan. Tapi saya
diam saja dan saya diminta iuran. Bagaimana Ustaz kalau saya berniat tidak akan mendatanginya? Iya, jangan datang kalau kita tahu itu maksiat. Dan itu bukan silaturahim atau silaturahmi. Yang namakan dengan silaturahim atau silaturahmi itu adalah hubungan dengan karib kerabat kita, yang ada hubungan tali darah dengan kita. Adapun dengan reunian itu adalah persahabatan, ya, ukhuwah dan sadaqah. Dan itu kita lihat, kalau seandainya di situ ada maksiat, maka jangan kita termasuk orang yang penyokong terhadap maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon diulang membaca tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Itu setelah sholat. Ya, tasbih kita yang biasa kita baca itu adalah 33, 33, 33. Saat yang lain boleh kita membacanya 10, 10, 10. Jika kita lakukan 10, 10 setiap sholat, berarti jumlahnya 150 untuk satu hari. Nilainya di sisi Allah adalah 1.500, karena setiap amalan itu dikalikan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau seandainya kita sudah membaca 10-10, berarti yang 33 ini kita tidak baca lagi, ya. Jadi divariasikan. Bagaimana bila abah kita meninggal dunia sementara beliau ada hutang puasa Ramadan? Pertanyaannya, apakah pada saat hutangnya ini kapan? Apakah sebelum dia meninggal dunia dia sakit pada bulan Ramadan sehingga dia tidak bisa berpuasa dan tidak ada kesempatan baginya untuk membayar, ya, atau ada kemungkinan dia sembuh tapi sampai dia meninggal dunia dia tidak sembuh. Hal ini kita tanyakan juga kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika orang tua saya meninggal dunia. Beliau mengatakan apakah perlu dibayar mengqadha puasanya? Kata beliau tidak. Membayar fidyah juga beliau mengatakan tidak, karena kemungkinan untuk sembuh masih ada pada saat itu. Kecuali kalau seandainya tidak ada kemungkinan sembuhnya, ya, atau tidak diharapkan kesembuhannya lagi, artinya betul-betul dia sudah sakit parah, maka kita bayarkan fidyahnya, ya. Adapun untuk membayar puasanya, itu ulama mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, itu adalah perkataan ulama, adalah puasa nazar. Jika seandainya ada seorang meninggal dunia, dia memiliki hutang nazar yang belum dibayar, maka dibayar oleh walinya. Wallahu a'lam. Mengunjungi orang yang sakit yang kafir atau ziarah pada orang kafir, apakah termasuk amalan yang menyebabkan masuk surga? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi bolehkah kita mengunjungi orang kafir yang sakit? Jawabannya boleh. Dalilnya ada dua. Yang pertama, Nabi SAW berkunjung kepada pamannya ketika dia sakit. Yang kedua, Nabi SAW berkunjung menjenguk orang Yahudi tetangganya yang sakit. Wallahu a'lam. Bagaimana dalam memanfaatkan logika yang diberikan Allah dalam memahami Al-Quran? Karena ada beberapa orang yang selalu mengatasnamakan logika dalam mengerjakan sesuatu di mana itu bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, wanita karir, kepemimpinan wanita, karena menurut mereka ada ayat yang mengatakan kedudukan laki-laki dan wanita adalah sama.
Tapi kita harus dudukkan. Pertama, logika kita ini adalah dalam rangka taat kepada Allah, ya, dan memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya di dalam memahami satu ayat atau hadis yang pemahaman kita bertentangan dengan syariat, maka mutlak pemahaman kita adalah salah. Karena apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin bertentangan dengan logika kita, logika manusia, logika yang sehat, ya. Karena logika yang sehat dia akan selalu selaras atau sejalan dengan dalil-dalil yang sahih. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir tidak dihitung? Artinya setiap ingat langsung melakukan setiap saat. Boleh. Itu namanya berzikir. Banyak-banyak. Kita disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi. Jadi zikir ini ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir mutlak tidak boleh kita muqayyad, tidak boleh kita batasi. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya tanpa kita batasi. Tidak boleh misalkan berzikir 1000 kali dalam sehari, ya ini 1000 kali, enggak. Adapun zikir muqayyad, baik dia muqayyad dibatasi jumlahnya dan dibatasi waktunya, maka kita harus patuhi batas waktunya dan jumlahnya, ya. Seperti yang tadi ada waktunya, ya, kemudian dibatasi dengan jumlahnya. Adapun yang tidak dibatasi itu termasuk pada zikir yang mutlak. Begitu juga bagaimana kalau bersalawat juga tidak dihitung? Ya boleh, ya. Kita disuruh untuk bersalawat kepada Nabi. Kata Nabi SAW, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyarah." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin banyak Allah bersalawat kepada kita. Salawat Allah kepada Nabi adalah as-sana, memuji Nabi kita terhadap malaikat-malaikat. Salawat Allah kepada hambanya adalah maghfirah, pengampunan. Setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah mengampuni kita 10 kali. Semakin banyak kita bersalawat, semakin banyak kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah dan keliru yang saya sampaikan. Itu adalah datang dari kelemahan diri saya sendiri dan dari syaitan. Dan apa yang kita sampaikan ini benar, itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertaubat atas segala kekurangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com